ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema inspirasi yang akan kita kaji sebagai bentuk renungan bersama, yakni memantik spirit ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah merupakan amalan mulia dan utama. Hanya saja di dalam pelaksanaannya ada yang istiqomah, ada yang semangat, ada pula yang leha-leha ataupun malas-malasan, bahkan ada yang meninggalkannya. Untuk itu di dalam renungan yang mulia ini kita ambil tema penting, yakni memantik. Memantik ini maknanya mendorong jiwa untuk semangat. Memantik ini maknanya memotivasi kita untuk giat. Nah, apa yang harus kita giatkan? Apa yang harus kita semangati? Yakni spirit di dalam ibadah. Karena ibadah di dalam Islam itu merupakan tujuan diciptakannya manusia. Jadi kehidupan manusia ketika dia tahu bahwa visi hidupnya adalah ibadah, maka dia berupaya seluruh sendi kehidupannya, seluruh aktivitasnya 24 jam itu dihiasi dengan nilai ibadah. Kalau kita tidak tahu ilmunya, bahkan lalai di dalam mengkajinya, itu akan berat untuk dilaksanakan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa ibadah ini adalah tujuan diciptakannya manusia. Di dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan tujuan penciptaannya itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah tugas utama kita selaku kaum muslimin, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dilanjutkan ayat yang berikutnya, ma uridu minhum mirizqin wa ma uridu ayyut'imun. Di dalam ayat ke-57 surat Az-Zariyat, Allah menegaskan, aku tidaklah menghendaki rezeki sedikit pun dari manusia, tetapi yang Allah hendaki apa? Beribadah. Dan aku pun tidak menghendaki agar manusia memberi makan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang Allah mau, yang Allah minta kepada umat manusia dalam hal ini kaum muslimin adalah beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ketika seorang mukmin beribadah itu adalah untuk kebaikan untuk dirinya dalam wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin utama di dalam memantik spirit ibadah yaitu mengetahui tujuan hidup kita. Bahwa tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin semuanya baik jin dan manusia itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memantik spirit ibadah yang kedua yakni setelah kita mengetahui tujuan dari ibadah yaitu mengetahui makna ibadah. Sehingga pelaksanaannya itu lebih mudah. Sehingga di dalam melaksanakan itu lebih istiqomah, lebih konsisten. Meskipun banyak halangan dan rintangannya. Karena setan dan bala tentaranya itu tidak akan tinggal diam untuk mengganggu kaum muslimin di dalam beribadah. Untuk itu kita pahami sebagai upaya memantik spirit ibadah dengan merenungi makna ibadah. Jadi makna ibadah inilah yang akan mendorong memantik spirit ibadah kita semuanya selaku kaum muslimin. Apa itu ibadah? Allah ibadah. Jadi ibadah secara bahasa dimaknai at-ta'ah. Jadi ketika seorang mukmin itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dalam rangka ibadah. Ketika Allah memerintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ketika dia taat menunaikannya, berarti hakikatnya telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ibadah yang kedua secara bahasa yakni al-hudu, taat. Selanjutnya ada al-hudu, patuh, secara totalitas pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat 208. Jadi makna ibadah yang kedua, seorang mukmin melaksanakan perintah Allah itu dengan al-hudu. Tunduk, patuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, hai orang-orang yang beriman, maka masuk Islamlah dengan totalitas. Artinya beribadah dengan penuh ketundukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimah untuk berhijab, menutup aurat, maka ketika mengatakannya dengan penuh ketundukan, maka ini kategori di dalam ibadah. Kemudian makna yang ketiga secara bahasa ibadah yakni at-tadallul, yaitu merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengagungan kepada Allah. Jadi Allah Akbar, Allah yang maha besar. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah. Makhluk yang biasa. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Untuk itu inilah membangun spirit kita untuk mengikis rasa takabur. Maka ketika kita sholat, bagaimana kita sujud, itu memaknai makna yang utama. Bahwa Allah adalah zat yang maha agung,
dan kita tunduk, patuh, dan mengagungkannya dengan penuh totalitas. Kemudian makna ibadah secara umum, secara luas, yakni ismun jami likulli ma yuhibbullah wa yardah minal af'al wal aqwal al-zahir wal batinah. Yang kedua, kita memaknai ibadah secara luas, yaitu adalah seluruh aktivitas yang mencakup segala hal, baik perbuatan ataupun ucapan yang mengandung keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ini lebih luas, ya, minal aqwal, dari bentuk ucapan yang mengandung ridho dan kecintaan Allah. Ketika yang diucapkan adalah perkataan yang baik, menghiasi lisan dengan zikir, banyak membaca Al-Quran, ini ibadah. Pun demikian ketika menjaga lisan untuk tidak menggosip, menggibah, dan lain sebagainya, ini pun dalam rangka ibadah yang luas. Terlebih dimensi ibadah yang sangat komprehensif, yakni hablum minallah wa hablum minannas. Itu ibadah yang membangun hubungan baik, hubungan kedekatan kepada Allah dan kedekatan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sesama manusia khususnya. Maka di dalam Islam makna ibadah ini sangat mulia, sehingga membangun pribadi yang unggul, yang soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Jadi komprehensif, ya, komprehensif. Bagaimana Allah menjelaskan tentang makna ibadah secara luas, hubungan hamba beribadah kepada Allah dan membangun hubungan baik dalam rangka ibadah, menciptakan amal soleh dan ketaatan di dalam hablum minannas. Untuk itu Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 112, Duribat alaihim dillah aina ma su'ifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ayat ini menjelaskan tentang kaum muslimin dan orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mereka tidak taat, tidak patuh, dan tidak tunduk terhadap perintah ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang fasik, karena mereka ingkar dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, melainkan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan bagi seorang mukmin yang spirit ibadahnya baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hablum minan nasnya baik. Sehingga ini membangun tadi kesolehan pribadi dan kesolehan spiritual. Apa yang dimaksud dengan kesolehan sosial? Ya, ketika hablum minannas, ketika seorang hamba menolong sesama manusia yang lainnya, wa ta'awanu 'alal birri, ya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan, maka ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dalam dimensi hablum minannas, berbuat baik kepada sesama manusia. Maka ketika dua hal ini terbangun, itu akan menjadi energi kebaikan, keberkahan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jangan sampai hablum minan nas dan hablum minallah itu, ya,
tidak terbangun dengan baik. Ada orang yang semangat di dalam sholatnya, gemar di dalam puasa Ramadannya, tapi dia menzolimi sesama manusia, mencaci, menggibah. Waspada ini. Berarti wujud ibadah dalam dimensi hablum minasnya tidak baik. Ada pula orang yang gemar, empati, peduli sama manusia. Ketika ada bencana alam, dia terdepan membangun spirit kedermawanan, peduli. Tapi dia tidak terbangun di dalam spirit hablum minallah, ibadah kepada Allah. Sehingga merugi. Jadi jangan sampai itu semua terlewatkan. Sehingga sholatnya dia tinggalkan, puasa Ramadannya dia pun lalaikan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Yang dimaksud dengan makna ibadah secara umum, secara luas, secara komprehensif dalam ihsan adalah membangun spirit ibadah hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan berbagai bentuk kebaikan yang akan diperoleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kaum muslimin yang telah terbangun motivasi ibadahnya, maka baginya kebaikan, baginya pahala yang melimpah ruah, baginya kehidupan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun menjelaskan di dalam ayatnya, apa yang telah Allah firmankan, man amila sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah yarzaquna fiha bi ghairi hisab. Di dalam ayat ini, surat Ghafir ayat 40, Allah menjelaskan tentang kabar bahagia, kabar gembira bagi orang yang spirit dalam ibadah. Bahwa hakikatnya orang yang bermaksiat, yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan hidupnya tidak menentu, galau dan lain sebagainya. Maka dia akan dibalas setiap apa yang telah dia perbuat dari keburukannya. Tapi kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang berbuat amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka faulaika yadkhuluna al-jannah. Balasan utama bagi orang yang istiqomah di dalam beribadah, yadkhuluna al-jannah, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebaikan ketika di akhirat sebagai cita-cita mulia. Tapi apa kebaikan yang ada di dunia? Kata Allah, yarzuquna fiha bighairi hisab. Maka kelak ketika di dunia Allah akan cukupi kehidupannya. Mungkin penghasilannya pas-pasan, tapi karena dia rajin beribadah, maka penghasilan yang pas-pasan karena diiringi dengan rasa syukur, karena syukur bagian pada ibadah, jadi kehidupannya jadi berkah. Allah berikan rezeki yang melimpah bahkan. Inilah karunia dari spirit memantik ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga renungan ini bermanfaat dan kita menjadi insan yang istiqomah di dalam beribadah, sehingga terbangun kesalehan
pribadi dan kesolehan sosial sebagai wujud ibadah hablum minallah dan hablum minan nas. Hadanallah wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.